dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat menangkap kairos Tuhan, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Doa bersama Rabu akan diadakan pada 15 Jun ini. Jangan lupa datang bersama. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun Anda berada, sebuah sukacita untuk kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bahkan hari ini kita merayakan Pentakosta. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biar kemenangan menjadi bahagian kami, dan biar hari-hari ini kami mengalami keajaiban Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Saudara yang terkasih, saya percaya setiap saudara hari-hari ini dipenuhi dengan semangat gelora cinta akan Tuhan. Amin. Bahkan khususnya kita tahu betapa karya Roh Kudus sampai hari ini itu luar biasa di seluruh dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama saya mengajak kepada setiap jemaat Tuhan CST, bahkan Anda yang mengikuti ibadah online CST, mari buka hatimu sembari kita akan belajar kebenaran yang menjadi dasar buat kita. Terlebih dahulu mari kita akan belajar saudara, apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah peringatan di mana Roh Kudus hari itu dicurahkan kepada murid Yesus di Yerusalem, yang terjadi pada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga.
Nah, pencurahan Roh Kudus adalah janji Yesus kepada murid Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 7 hingga 9 berkata, "Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Dikatakan bahwa tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Wow, saudara perhatikan bahwa kalau kita itu insaf dari dosa semata-mata karena karya Roh Kudus. Jadi kita sangat perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan melihat peristiwa turunnya Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua hingga ayat 1 ya, hingga nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-18. Saya berdoa sembari engkau mendengar firman ini saya bacakan, biar hatimu diberi sebuah kerinduan. Firman Tuhan berkata pada ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Saudara, saya percaya setiap Anda pasti juga bisa mengalami dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang percaya, Anda yang rindu, bahkan hari-hari ini mungkin engkau sedang menanti-nantikan
aku juga rindu mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau berkata, Anda pasti bisa. Mari saudara, bangun kerinduanmu. Hari itu ketika murid Yesus dibaptis, orang lain melihat tanda-tanda menyertai, yaitu bahasa. Ada bahasa yang baru, ya. Dan saudara tahukah bahwa bahasa yang baru atau dipanggil bahasa lidah diambil dari kata glossolalia, ya, adalah tanda awal bahwa seorang dipenuhi Roh Kudus. Dan tahukah, kita akan masuk lebih dalam apa kuasa Roh Kudus yang ajaib di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua orang percaya, Anda yang belum dipenuhi Roh Kudus, mari rindukan Dia hari-hari ini, memenuhi hidupmu. Kuasa Roh Kudus itu ajaib. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dengan jelas dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tahukah engkau ini yang sangat ajaib? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, maka kita berkata, kita akan menerima kuasa. Amin, saudara. Katakan kuasa. Yes. Dalam terjemahan Inggris berkata, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Amin. Saudara, kamu dan saya akan terima kuasa. Saudara dan saya akan mengalami atau menerima, yaitu sebuah power yang luar biasa. Kuasa yang dimaksud di sini dari akar bahasa Yunani dengan memakai kata dunamis, saudara. Dan dunamis ini memiliki akar dalam bahasa Indonesia dynamit, yaitu apa? Sebuah kuasa, power yang luar biasa, sebuah ledakan kuasa. Wow. Saya mau mendorong setiap Anda yang belum dipenuhi Roh Kudus, mari hari-hari ini, mari bangun kehausan dan kerinduan. Sebuah kuasa apakah ini? Yang pertama, yaitu sebuah kemampuan, kuasa adikodrati, supranatural, yang menjadikan kita apa? Kita dapat melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak bisa dilakukan manusia biasa. Hari itu kita lihat sebagai contoh seorang yang bernama Petrus, saudara. Petrus adalah seorang yang dikenal penakut. Ya, dia pernah menyangkal Yesus. Dan setelah dia dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi pribadi yang berani. Dia berani bahkan hari itu berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Sehingga melalui khotbahnya, maka ada 3.000, kurang lebih 3.000 jiwa bertobat, saudara. Amin. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dicatat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Wow. Tahukah saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja, itu lebih dari yang kita pikirkan. Maka kemampuan kita itu akan dibuat Tuhan semakin luar biasa. Ada kuasa, ada power. Amin. Yang kedua juga adalah kuasa supranatural untuk mengadakan mujizat, mengusir roh jahat. Amin. Saudara yang terkasih, kita manusia, kita memiliki keterbatasan. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, Roh Kudus bekerja, berkarya melalui hidup kita, maka engkau yang biasa-biasa saja akan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, mujizat akan menyertai kemana engkau pergi. Ya, kuasa jahat tidak akan bisa menyentuhmu, sebab ada kuasa yang ajaib. Yang ketiga, bahkan dalam kuasa yang Tuhan berikan itu, akan kita mengalami kuasa supranatural, mengalami sebuah kekuatan untuk kita dimampukan menghadapi perkara-perkara yang mungkin sangat berat dalam hidup ini. Kita mengenal seorang yang bernama Paulus. Paulus yang cakap menanggung segala perkara. Bahkan dia berkata, baik dalam kekurangan, kelebihan, aniaya, ya,
Dia mampu menyangkal kedagingan, berbagai jabaran dia hadapi, tapi dia tidak lemah dan dia tidak mundur. Saudara tahukah, dengan kuasa Roh Kudus? Kalau Paulus diperlengkapi, maka Anda dan saya kita akan diperlengkapi. Kita akan dimampukan menghadapi tekanan hidup yang bahkan Alkitab berkata, hari terakhir hidup makin sukar. Jadi rindukan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan saya berkata, rindukan hidupmu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, dipenuhi dan dipimpin itu berbeda. Ketika engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, diperlukan sebuah hati yang rela, hati yang tunduk untuk Anda dan saya hidup dipimpin Roh Kudus. Maka kehendak-kehendak kita akan kita mulai letakkan satu demi satu di hadapan Tuhan. Kita mulai belajar memasukkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai memakai perasaan Tuhan, bukan hanya perasaan kita saja. Amin, saudara. Dan saya percaya Anda pasti boleh. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, menyatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah, tetapi Tuhan mendesain kita menjadi umat yang pemenang. Katakan amin. Dan kemenangan-kemenangan apa yang kita akan lewati bersama dengan Roh Kudus? Saya menuliskan ada 3 perkara kemenangan besar. Kalau engkau hidup dipenuhi Roh Kudus, engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang percaya. Yang pertama, percayalah bahwa engkau akan menang atas dosa. Amin, saudara. Semua godaan-godaan dosa datang, tetapi engkau diberi kemampuan untuk menang. Yang kedua, kita juga akan menang atas daging kita. Dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau engkau hidup dipimpin Roh Kudus, ya, maka saya percaya engkau dimampukan untuk menang terhadap semua keinginan daging. Tuhan tidak melihat hidup kita karena apa yang tampak di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin kita hidup berkenan kepadanya, yaitu hidup yang setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 8 jelas berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kemenangan yang kita akan bisa dapatkan ketika engkau hidup dipenuhi Roh Kudus, hidupmu bahkan dipimpin oleh Roh Kudus, maka Anda dan saya, kita akan menang terhadap segala jabaran hidup ini. Ya, siapakah manusia yang tidak mengalami jabaran hidup? Siapakah manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan? Penderitaan pasti setiap kita alami, sekalipun mungkin dengan warna yang berbeda. Tapi saya mau berkata, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu bertahan. Roh yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur, dan roh yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Engkau perlu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 hingga 17 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika saudara engkau hidup baru, engkau bertobat dari semua dosamu, maka engkau akan dilahirkan kembali dalam Roh. Amin, saudara. Dan engkau harus merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini penting bagi orang percaya, orang Kristen. Pastikan kita juga dilahirkan dalam Roh. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Karena ia lahir dari Allah. Amin, saudara. Pastikan engkau lahir dari Allah. Engkau punya benih ilahi. Oleh karena itu saya percaya ketika engkau hidup di penuh Roh Kudus, maka benih ilahi itu akan memampukan engkau tidak berbuat dosa lagi. Ketika mungkin dulu engkau berdosa, tapi engkau tidak melakukannya lagi. Itulah yang Tuhan rindukan. Yang keempat, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ajaib. Karena Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita, mengaktifkan karunia-karunia rohani, dan menolong kita untuk kita berbuah dalam Roh. Amin. Saya percaya setiap saudara hari-hari ini sangat rindu untuk kita apa, saudara? Dipenuhi dengan karunia-karunia. Dunia dan semua hal-hal yang sangat kita sering temukan itu memerlukan karunia-karunia. Ada kalanya kita tidak bisa memahami bagaimana mungkin engkau lagi melayani orang, ya, tapi dengan karunia Roh maka kita akan dimampukan. 1 Korintus 12 ayat 8 hingga 10 dikatakan, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dalam kehidupan ini saya percaya 9 karunia Tuhan berikan buat kita. Anda boleh minta, Tuhan berikan aku karunia roh yang akan membuat kita semakin efektif saat engkau melayani Tuhan, ya, engkau berjumpa dengan jiwa-jiwa yang engkau sendiri tidak kenal. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita berkarya, maka kita akan dimampukan mengekspresikan karunia sesuai dengan keperluan yang kita perlukan. Tapi bukan hanya itu saja, ya, kita juga harus penuh dengan buah roh. Amin, saudara. Dan saya mau berkata, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sebab kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Kita lemah, tetapi kita akan dimampukan ketika Roh Kudus bekerja dalam kita. Maka kita dimampukan untuk mengekspresikan, melakukan atau berbuah dalam roh. Karaktermu berbeza, ya, kehidupanmu berbeza. Galatia 5 ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, mau hidupmu menjadi bersinar di antara orang lain?
maka engkau harus bisa menghasilkan buah roh. Dan bukan dengan kekuatanmu sendiri, melainkan kekuatan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang terkasih, jemaat CST dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita, hidup kita, seperti perumpamaan 10 gadis yang bijak dan bodoh. Hanya 5 gambaran gadis yang bijaksanalah yang bisa masuk pesta perjamuan. 5 gadis bijaksana itu melambangkan, yaitu sebuah kelompok umat Tuhan, umat percaya yang berjaga-jaga, yang bahkan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka membawa pelita, itu berbicara apa? Dipenuhi firman. Dan mereka bukan hanya bawa pelita saja, mereka membawa minyak. Mereka membawa persediaan. Itu melambangkan bahwa hidupnya memang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Sementara gadis yang bodoh, mereka hanya bawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Pelita itu berbicara apa? Memang ada firman. Tetapi satu kala, kalau kita tidak hidup dalam roh, maka pelita bisa padam. Ya, makanya kita perlu persediaan minyak. Persediaan minyak itu berbicara apa? Yaitu hidup yang selalu dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita tidak mampu melewati hari-hari ke depan, saudara, tanpa kekuatan Roh Kudus. Jadi saya mendorong miliki kerinduan, kerelaan hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita berdoa dimanapun kau berada. Engkau yang siap dipenuhi Roh Kudus, mari angkat tanganmu dengan hati yang tulus. Mari minta Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Bapa di sorga, Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau roh yang manis dan lembut. Terima kasih untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu atas gereja-gereja-Mu pada hari-hari ini. Umat percaya dimanapun kami berada. Tuhan, Hamba berdoa bagi setiap Tuhan umat-Mu, saudara jemaat Tuhan CST, yang mereka hari ini rindu dipenuhi Roh Kudus. Hamba berdoa kiranya Engkau Roh Kudus turun dan mengurapi setiap umat-Mu. Jamah mereka berkarya dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menjadi pribadi yang tidak sama lagi Tuhan. Ada sesuatu benih ilahi yang Kau sedang letakkan dalam hidup mereka. Ada karakter ilahi, ada karunia-karunia, ada keajaiban demi keajaiban mujizat menyertai mereka. Oh yes, Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah umat-Mu Tuhan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Terima saudara, hidupmu dipenuhi Roh Kudus, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Salam kemenangan. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Doa bersama Rabu akan diadakan pada 15 Jun ini. Jangan lupa datang bersama. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja.
Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.